Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman. Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar perkembangan kasus Ripple versus SEC teman-teman ya. Kira-kira sudah sampai mana nih tahapannya teman-teman? Nah, seperti apa perkembangannya nanti bakal dibahas di video ini, jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Oke, namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. So, nggak usah kelamaan, langsung kita kepoin. Jadi so. Nah, oke teman-teman, di sini dikutip dari U2D teman, di mana Ripple versus SEC teman-teman. Di sini agensi mendapatkan lebih banyak waktu nih untuk menolak izin permintaan amicus ya oleh pemegang SRP. Oke, jadi pada bulan Oktober di tahun kemarin teman-teman ya, ada salah satu pemegang SRP yang mengajukan amicus teman-teman, namun ditolak. Nah, di sini amicus itu apaan sih? Langsung kita cek bah Google ya. Oke, amicus adalah ya seorang yang bukan merupakan pihak dalam suatu kasus dan mungkin atau mungkin tidak diminta oleh suatu pihak, dan yang membantu pengadilan dengan menawarkan seperti informasi, keahlian, wawasan yang dimiliki ya dengan kaitannya isu-isu dalam kasus tersebut teman-teman ya. Oke. Jadi teman-teman, di sini ya para pemegang SRP itu mengajukan amicus terhadap pengadilan teman-teman ya. Namun teman-teman, di sini SEC itu mengajukan keberatannya teman-teman. Oke. Di sini Yuri Mokchan menjelaskan ya, pengadilan telah menyetujui permintaan SEC untuk mendapatkan lebih banyak waktu ya untuk mengajukan aposisi terhadap permintaan yang dibuat oleh pemegang SRP ya untuk mengambil bagian dalam proses pengarahan teman-teman ya. Oke, jadi di sini teman-teman ya, SEC itu melihat bahwa para pemegang itu sudah mulai ikut campur nih dengan mengajukan amicus terhadap pengadilan teman-teman. Di sini seperti yang sudah dijelaskan juga tadi ya, bahwa amicus itu seseorang yang tidak terlibat dalam kasus ya, namun mereka itu ingin membantu pengadilan dengan memberikan sebuah informasi ya serta keahlian-keahlian mereka ya yang ada sangkut pautnya dengan kasus tersebut teman-teman ya. Kalau melihat dari penjelasan Yuri Mokchan ya, SEC itu ketar-ketir gitu teman-teman. Bahkan si SEC ini meminta waktu lebih nih terhadap pengadilan, dan di sini ya lucunya pengadilan itu menyetujuinya gitu loh teman-teman. Nah, alasannya apa? Langsung kita kepoin aja ya. Oke, di sini juga dijelaskan ya, katanya pengacara pembela James Phelan ya telah berbagi di Twitter bahwa pengadilan telah memberikan waktu tambahan kepada SEC untuk mengajukan keberatan atas permintaan amicus yang diajukan oleh pemegang SRP ya. Jadi di sini dilihat ya, SEC itu terlihat mengulur waktu gitu teman-teman ya. Dia itu bingung mungkin ya teman-teman ya, karena SRP itu banyak yang membantu dari pemegang-pemegang ya teman. Secara kita tahu teman-teman ya, proyek SRP ini real dipakai oleh perusahaan-perusahaan bank ya untuk transfer keuangan ya dengan menggunakan teknologi blockchain si Ripple ini ya teman-teman ya, karena cepat dan aman teman-teman. Oke. Nah, jadi mungkin di sini ya, karena si Ripple Labs ini digugat oleh SEC ya, karena permasalahan yang dulu itu SRP ini dianggap sebagai sekuritas ya, dan Bitcoin, Ethereum dan lainnya itu dianggap sebagai komoditas ya. Mungkin hal itu menyebabkan pada Oktober di tahun kemarin ya, salah satu pemegang SRP itu juga mengajukan amicus namun ditolak. Nah, kali ini teman-teman ya, pengajuan pemegang SRP ya untuk mengajukan amicus ke pengadilan teman-teman itu diterima oleh pengadilan teman. Nah, di sini yang kebingungan saat ini SEC teman-teman ya, untuk menghadapi amicus dari pemegang SRP tersebut teman-teman. Jadi saat ini teman-teman yang melakukan amicus itu berjumlah 6 orang ya dari pemegang SRP teman-teman. Karena di sini dijelaskan ya, ke-6 pemegang SRP ini mengajukan permintaan status amici untuk mengikuti proses pengarahan setelah kesaksian saksi SEC Patrick Dodi terjadi katanya. Nah, oke, tadinya teman-teman ya, di sini itu SEC teman-teman ya diberi batas waktu nih sampai 31 Mei ya untuk mengajukan keberatannya atas pengajuan pemegang SRP yang mengajukan amicus ya terhadap pengadilan tersebut teman-teman ya. Nah, namun di sini ya Hakim Analisa Torres teman-teman ya, dia itu memberikan perpanjangan waktu kepada tim hukum SEC hingga 7 Juni ya untuk menentang keinginan pemegang SRP untuk turun tangan nih ya. Di sini pemegang SRP juga greget ya dari
hampir 15 bulan loh nggak selesai permasalahan SRP ini teman-teman. Nah, namun di sini dijelaskan terdakwa dan Dewan Amici Karya tidak keberatan dengan permintaan SC, namun setiap tanggapan terhadap keberatan SC akan jatuh tempo pada 10 Juni teman-teman. Nah, jadi ya teman-teman ya, hasil final ya dari keberatan SEC mengenai amikus para pemegang SRP itu jatuh pada 10 Juni teman-teman. Nah, kira-kira ada apa nantinya di 10 Juni ini? Apakah pertentangan ini akan diteruskan teman-teman ya dengan penyanggahan keberatan si SEC terhadap XRP teman-teman ya? Jadi kita tunggu aja teman-teman. Oke, di sini dikutip dari James Caviland teman-teman, dia itu memberitahukan ya mengenai perkembangan keberatan SEC teman-teman ya, yang sudah dijelaskan tadi bahwa untuk tanggapan keberatan SEC itu dijatuhkan pada tanggal 10 Juni 2022 teman-teman ya. Jadi ini ada dilampirkan kayak surat gitu teman-teman ya. Di sini ada tulisannya Securities and Exchange teman-teman ya. Oke, dokumen electronic file. Oke, jadi ini dokumennya teman-teman. Oke, jadi kita tunggu aja pada tanggal 10 Juni teman-teman ya. Apakah SEC itu masih bisa menyanggah keberatan mengenai amikus yang diajukan oleh para pemegang XRP ini teman-teman ya. Oke, kita tunggu aja teman-teman ya mengenai informasi terbarunya. Nah, oke, di sela-sela permasalahan SRP dengan SEC teman-teman, dikutip dari YouTube ya, paus SRP terakumulasi secara besar-besaran nih. Pasokan yang ditahan mencapai tertinggi 2 bulan katanya teman-teman. Oke, di sini kata Tommy Wabut Olijet teman-teman ya, pasukan sirkulasi SRP saat ini mencapai 48,3 miliar SRP teman-teman. Lagi-lagi ya, para paus itu memanfaatkan momen-momen diskon besar-besaran saat ini ya untuk menyerok SRP ini teman-teman ya. Dan menurut sentimen tingkat paus ini ya telah menjadi alamat non pertukaran yang paling aktif dan sekarang memegang 6,12% dari semua SRP teman-teman ya. Dan di sini dipaparkan ya untuk akun Twitter sentimen teman-teman ya. Jadi ini adalah grafik akumulasi ya sentimen pemegang paus SRP teman-teman. Oke, jadi di sini ada pergerakan nih teman ya. Ada pergerakan langsung naik gitu teman-teman ya. Yang tadinya di sini sepi banget ya, udah sepi banget, dan di sini mulai ada transaksi lagi nih teman-teman. Dan saat ini ya menurut coin market cap ya, pasukan SRP yang beredar itu 48,3 miliar SRP ya. Sedangkan total pasokannya saat ini 100 miliar SRP. Nah, semenjak SRP menjadi korban gugatan SEC teman-teman ya, SRP itu mendapatkan dampak penurunan sekitar 80% teman-teman ya, dari level tertinggi sepanjang masanya teman-teman ya. Dan saat ini SRP itu adalah cryptocurrency terbesar ke-6 di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar pada waktu press senilai 0,38 US dollar ya. Dan di sini juga dijelaskan ya teman-teman ya, paus telah secara aktif mengumpulkan dan meningkatkan kepemilikannya dengan membeli dengan harga diskon teman. Ini sesuai yang dijelaskan tadi teman, bahwa benar-benar paus saat ini tuh memanfaatkan momen diskon besar-besaran ini untuk menyerok token-token atau koin-koin yang sekiranya itu berpotensi ketika nantinya sudah bull run teman. Namun di sini untuk SRP teman-teman ya, nggak usah menunggu bull run teman. Ketika permasalahannya dengan SEC ini selesai ya teman-teman, dengan tanda kutip tuh kelar ya, selesai ya, ini bisa jadi ledakan besar-besaran untuk SRP teman-teman. Oke, di sini tuh CEO Ripple teman-teman ya, atau Brad Garlinghouse teman-teman, dia itu sangat optimis dalam kasus SEC ini teman-teman ya. Dimana saat ini ya perusahaan Ripple Labs ini ya mungkin akan mempertimbangkan kemungkinan penawaran umum perdana atau IPO teman-teman ya, setelah gugatannya dengan Komisi Sekuritas dan Bursa AS telah berakhir teman-teman ya. Jadi di sini intinya CEO Ripple ya, Garlinghouse ini ya sangat optimis ketika nantinya permasalahan atau kasus Ripple dan SEC ini berakhir teman-teman ya. Perusahaannya itu akan mempertimbangkan kemungkinan penawaran umum perdana atau IPO teman-teman ya. Dan di sini Ripple tuh berharapnya ya permasalahan antara SEC dan Ripple itu selesai pada tahun ini teman-teman ya. Jadi setelah itu baru perusahaan itu akan mempertimbangkan untuk go publik, kata bos Ripple ya, Garlinghouse teman-teman. Oke. Dan di sini dikutip dari YouTube juga teman-teman, di mana Bitcoin, Dogecoin dan SRP ya sekarang diterima sebagai pembayaran oleh operator tur mewah Scott Dan teman-teman. Oke. Di sini dijelaskan ya, Tommy Wabut Olijet ini juga menjelaskan cryptocurrency terus mendapatkan adopsi arus utama katanya teman-teman. Meskipun kita tahu ya saat ini Bitcoin sedang sakit-sakitan ya istilahnya teman-teman ya.
Jadi saat ini lagi satu aja ya di area 28, 29, 30. Jadi muter-muter di area situ baik dah. Dan di sini juga dijelaskan katanya Bitcoin Dogecoin SRP sekarang diterima sebagai pembayaran oleh Scott Dunn ya saat Nuve ya mengumumkan kemitraannya dengan operator tur mewah, teman-teman. Oke, jadi di sini ya Nuve itu juga mendukung sekitar 40 cryptocurrency ya pada Maret 2021 tahun kemarin, teman-teman ya, untuk memungkinkan para pedagang yang bekerja dengan layanan pembayaran ya untuk mengirim dan menerima pembayaran di 200 negara yang menggunakan berbagai cryptocurrency, teman-teman. Oke, dan ini termasuk Bitcoin, Cardano, Ethereum dan masih banyak lagi ya. Dan termasuk juga SRP, teman-teman. Dan pemegang cryptocurrency yang didukung oleh Nuve ini ya sekarang dapat memesan liburan dan bulan madu yang dipesan lebih dahulu melalui Scott Dunn ya berkat kemitraan barunya, teman-teman ya. Oke, jadi semenjak Nuve berkemitraan dengan Scott Dunn, teman-teman ya, jadi para pemegang sekitar 40 cryptocurrency yang didukung Nuve ini ya, termasuk juga SRP, teman-teman ya, bisa memesan liburan dan bulan madu nih yang dipesan lebih dahulu melalui Scott Dunn ya berkat kemitraannya, teman-teman. Oke, jadi mantap jiwa, teman-teman. Oke, jadi mudah-mudahan sih permasalahan SRP dengan SEC ini cepat segera selesai, teman-teman ya. Namun sepertinya kalau Didi melihat dari news-news ini, teman-teman ya, SEC itu sengaja kayak mengulur-ngulur gitu, teman-teman, karena dia itu ketar-ketir saat para pemegang SRP itu mengajukan amicus, teman-teman, atau bantuan informasi ya yang diajukan ke pengadilan, teman-teman. Nah, rencananya tanggal 10 Juni besok ini, teman-teman ya, bulan besok ini ya, itu adalah jatuh tempo SEC mengajukan keberatannya ya terhadap pengadilan ya atas pengajuan amicus para pemegang SRP. Nah, kira-kira nih, apakah SEC ini bisa menyanggah lagi, teman-teman ya? Kalau bisa menyanggah dari amicus tersebut, teman-teman ya, itu bisa dipastikan permasalahan SRP dan SEC ini makin panjang, teman. Namun jika tidak bisa, teman ya, mudah-mudahan permasalahan SRP dan SEC ini cepat selesai ya. Dan Garlinghouse ya atau CEO dari Ripple Labs sendiri sangat optimis bahwa permasalahan ini akan berakhir pada akhir tahun ini, teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan sih cepat berakhir. Lalu bagaimana nih menurut kalian mengenai hal ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, namun tetap di sini tuh ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi, teman-teman. Jadi bijaklah kalian dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe, teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.